Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Quba ka ujrati umratin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang segar ini kita dapat bersama-sama hadir ke salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Al-Ihsan, dalam rangka pertama menunaikan kewajiban rutin salat subuh berjamaah, kemudian disambung kita muzakarah ilmiah yang terkait dengan masalah sirah nabawiyah. Tentunya sirah nabawiyah adalah bagian dari yang wajib kita baca setelah kita membaca Quran dan hadis-hadis nabawi. Para ulama di Mekah itu berwasiat dan berpesan, di samping membaca Al-Quran dan hadis-hadis nabawi, jangan lupa sertakan bacaan kita akan sirah nabawiyah, perjalanan dakwah beliau bersama para sahabatnya, supaya kita nanti tidak gagal paham tentang perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, di sini tema yang diberikan atau yang kita angkat adalah tema membangun Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah sebuah masjid yang memang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah beliau sampai di kota Madinah dalam perjalanan hijrahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Penuh dengan tantangan dan rintangan yang luar biasa, teror dari teror media massa berupa syair-syair yang dilontarkan oleh para penyair dan sastrawan orang-orang musyrik. Terus naik ke tawaran teror yang kedua, tawaran-tawaran yang menggiurkan berupa jabatan, kemudian harta dan lawan jenis. Di teror pertama tadi Nabi tak peduli dan terus bergerak dakwahnya bersama para sahabat Nabi kita yang jumlahnya masih sangat sedikit ketika di Mekah. Kemudian teror yang kedua, yang memang rata-rata teror ini digunakan ya oleh orang-orang yang punya kekuasaan untuk menjinakkan lawan-lawannya. Nah, di saat itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang punya kekuasaan total dan mutlak di kota Mekah dan umumnya di Jazirah Arab. Ingin menghentikan dakwah Nabi kita, ditawarkanlah harta yang luar biasa. Kebun-kebun yang subur di Taif ditawarkan total. Kalau Anda mau Muhammad, ini akan saya berikan semua, tapi Anda berjalan dengan sistem yang ada bersama kami. Kemudian Nabi tidak bergeming, lanjut ke tawaran fisik, teror fisik.
ya, yang berupa tentunya pengusiran, kemudian pembunuhan dan penangkapan. Nah, itulah sebabnya di poin terakhir, tawaran yang terakhir, yang Nabi terus dianjurkan, diperintahkan untuk segera meninggalkan kota Mekah lewat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzamkur bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Nabi, perhatikan, awas dan waspada wahai Rasulullah, ketika mereka mengatur rencana jahat, strategi buruk, pagi dan malam, siang dan sore, gak kenal waktu, duitnya digelontorkan sebanyak-banyaknya, berbagai macam fasilitas digunakan untuk mencekal Anda lewat 3 cara: diusir dari kota Mekah, ditangkap, dipenjarakan, kemudian dibunuh. Luar biasa. Dan itu mirip-mirip saja dari waktu ke waktu para pejuang penegak keadilan dan kebenaran memperjuangkan syariah Allah selalu seperti itu. Tawarannya tidak berbeda. Teror media, kemudian tawaran yang menggiurkan, yang ketiga adalah teror fisik, yang Nabi setelah ini, setelah ayat tadi turun, ya, mereka mengatur strategi buruk, tetapi wa yamkuruna wa yamkurullah, Allah mencekal rencana jahat mereka, wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik yang mencekal dan mencegah rencana jahat orang-orang jahat. Nabi segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke Madinah. Dengan singkat beliau bentuk tim dan berangkatlah beliau bersama sahabat setianya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menuju kota Madinah. Sampai di kawasan namanya awal kota mana, ujung perjalanannya itu daerah Saniyatul Wada namanya. Kalau teman-teman yang pernah berumrah berangkat lewat Madinah duluan, itu begitu masuk keluar dari kota Madinah, kiri kanan ada bukit-bukit kecil, itu disebut Saniyatul Wada. Kalau kita berangkat dari Mekah menuju kota Madinah, itu akan di ujung perjalanan kita memasuki kota Madinah, sebelah kiri kanan ada juga namanya daerah Saniyatul Wada. Nah, di sana para masyarakat Madinah menyambut Nabi kita Muhammad SAW dengan sambutan yang sangat hangat dan meriah. Saya tidak tidak tahu persis bait-bait syair yang diangkat oleh banyak ustadz yang menjelaskan sambutan mereka di sana dengan bait syair yang terkenal di tengah-tengah kampung-kampung. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukur alaina mada'a lillahi da. Tola'al badru alaina, telah muncul ke tengah-tengah kita bulan purnama. Itu sosok Nabi kita Muhammad SAW yang dinanti oleh masyarakat Madinah selama 13 tahun kehadirannya. Luar biasa. Sampailah Nabi ke Madinah, dan kampung yang pertama, daerah yang pertama beliau tuju adalah namanya Kampung Quba. Nah, di sana beliau tinggal selama 4 hari 4 malam sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sampai di sana dia tidak membangun rumah terlebih dahulu. Dia tidak membangun sarana fisik-fisik yang lain, tapi dia membangun sebuah masjid. Masjid perdana yang dibangun adalah disebut dengan Masjid Quba. Nama masjid yang ditempelkan dalam nama kampung. Nah, kenapa bangun masjid? Sebuah isyarat. Kenapa dia tidak pancangkan bendera, diangkat bendera tinggi-tinggi? Kenapa dia tidak bangun istana? Enggak. Karena memang
perjuangan Nabi dan para sahabatnya dan kaum muslimin bukan kepentingan pribadi dan bukan kepentingan sekelompok, tapi kepentingan untuk Allah. Innal izzata lillahi wali rasuli walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, kebanggaan dan kehormatan adalah milik Allah. Maka yang dibangun adalah masjid. Nah, masjid itu rumah Allah. Dia tidak pancangkan bendera di situ, tapi dia bangun masjid sebagai simbol kehormatan, kesuksesan milik Allah. Wali rasuli, dan juga adalah karena rasulnya. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi masjid itu adalah sebuah tempat di mana memang milik kita bersama. Kaum muslimin punya aset dan punya bagian di masjid itu. Dimanapun ada masjid, kita boleh singgah dan tidak ada sekat apapun di masjid itu. Karena masjid dibangun memang untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Ya, masyarakat yang sangat kompleks, masyarakat yang latar belakangnya beragam dan berbeda-beda. Masuk masjid tergantung imamnya. Kita ikut aja udah, terserah imamnya. Dia yang bertanggung jawab, kita masuk surga duluan kok. Gak usah ribut-ribut, makmum mah. Imam nanti yang masuk surganya belakangan, kita masuk duluan. Kalau dia bilang A ya sudah, B ya B, ruku kita ikut ruku, sujud kita ikut sujud. Itulah imam. Makanya masjid itu adalah, saya kadang-kadang saya pernah diamanahi masjid untuk masa transisi kepengurusan 3 bulan. Beratnya luar biasa, terasa beban yang sangat berat. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana ibadahnya jamaah itu sah dan benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi RT ya, atau mimpin perjalanan kemana, keluar, kalau umrah dan haji itu juga berat, karena kaitannya dengan ibadah sah dan batalnya seseorang. Makanya subhanallah, saya sangat salut dan hormat dengan teman-teman yang berada di bagian pengurus masjid. Itu adalah luar biasa. Nah, Nabi setelah 3 hari, setelah 4 hari di sana, Senin, Selasa, Rabu, berangkat dari Mekah hari Rabu, tanggal 1 bulan Rabiul Awal, sampai di Mekah hari Senin, sampai di Madinah Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, baru 8. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Senin sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, hari Rabu Nabi kita Muhammad SAW terus setelah dia diterima dan singgah di kampung Kuba, masuk rumah Kulsum bin Hadam, dia masuk di rumahnya, diterima dengan kebanggaan yang luar biasa. Lalu dia membangun masjid hari Rabu, ambil batu, diletakkan batu pertama di arah kiblat. Nah, di situ. Nah, Masjid Kuba ini namanya sekali lagi ma'khudun min ismil qaryati bil Madinatil Munawwarah. Nama yang diambil dari satu kampung yang ada di kota Madinah Al Munawwarah. Kampung itu adalah dulu penuh dengan pohon kebun-kebun korma. Tahun 80-an ketika kita datang perdana kali, kita ziarah ke sana, itu depan kiri kanannya masih pohon korma. Ya, subhanallah, masih sangat rimbun pohon kormanya. Wal masafa bainal Masjidin Nabawi ilaihi 3 kilometerat. Jarak dari Masjid Nabawi, antara Masjid Nabawi dengan masjid tersebut itu hanya 3 kilometer. Kalau Nabi dulu sekali-sekali jalan kaki, setiap hari Sabtu dia berangkat ke situ. Umar berangkat setiap Senin dan Kamis. Para sahabat mengikuti jejak Nabi, ada yang berangkat Sabtu umumnya, karena Nabi berangkatnya hari Sabtu. Tapi Sayyidina Umar berangkat Senin dan Kamis. Makanya di Senin Kamis itu nggak begitu banyak sahabat-sahabat Nabi yang berangkat ke sana,
karena memang Nabi berangkatnya hari Sabtu. Tapi itu sebuah pelajaran, kalau itu adalah dikerjakan oleh sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, adalah orang-orang yang punya otoritas untuk memberikan contoh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiin. Kalian silakan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umar berangkatnya hari Senin dan Kamis. Wa yakhudul waqtu lidzhab ilaihi limudati salasina daqiqatan. Waktu yang dibutuhkan dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu cuma setengah jam. Bisa jadi sekarang lebih cepat dan bisa jadi lebih lama karena banyak jalan pintas, tetapi juga macetnya luar biasa, apalagi dalam musim umroh dan musim haji. Kemudian kita lihat permulaan pembangunannya. Setelah Nabi sampai di Madinah, di kampung Kuba dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dia mulai membangun masjid dan mengambil batu sendiri, lalu ditempatkannya batu tersebut di arah kiblat. Kemana arah kiblat di Madinah? Ke arah selatan. Jadi ke arah ngidul, kata orang kampung Utan dan kampung Pondok Terong, ya. Kemudian Abu Bakar mengikuti, mengambil batu dan sama-sama diletakkan batu itu di samping batu Nabi. Lalu Umar mengambil batu pula dan meletakkan batunya di samping batunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian lalu sahabat-sahabat dan orang-orang yang ada di sana rame-rame berbondong-bondong membangun masjid tersebut dengan cepat, dan terbangun masjid itu tentunya tidak seperti terbayang Masjid Kuba sekarang. Seperti kita dulu masuk di kampung Utan, teman-teman, di Atsiri Permai itu kan ada tanah-tanah yang disiapkan untuk pasum. Semua diblok semuanya oleh kita ambil aja triplek, kemudian kita pancangkan tiang dan kita kasih nama Musola Nurul Falah, Musola Al Furqan, Musola As-Sumbula, supaya aman sudah. Tidak. Itulah dulu Masjid Nurul Falah yang sekarang sedang proses pembangunannya juga luar biasa, dan masjid-masjid yang ada di sana. Karena memang kalau terlambat bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Nah, ini permulaan pembangunan Masjid Kuba. Lalu keistimewaan dan keutamaannya. Pertama, awwalu masjidin usisa ala taqwa, adalah masjid yang pertama dibangun di landasan ketakwaan untuk membentuk kedisiplinan. Ketakwaan itu kedisiplinan, ya, adalah Masjid Kuba. Sebagaimana firman Allah, la taqum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kau salat di masjid diror, jangan sekali-kali kau masuk ke masjid itu. Masjid apa itu? Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin, masjid yang dibangun oleh orang-orang yang punya niatan jahat untuk memecah belah kaum muslimin, masjid yang didanai oleh sekelompok orang yang punya niat jahat untuk memporak-porandakan kebersamaan kita umat Islam. Jangan masuk situ. La masjidun usis ala taqwa, ini benar-benar masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal pertama kali. Disitulah kau punya kewajiban untuk sholat 5 waktunya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, di dalam kampung itu, di masjid itu ada orang-orang yang memang senang sekali bersuci, baik fisik dan batin, baik lahir maupun batin,
zahir, batin. Bagian luar bersih-bersih, cantik benar, rapi benar, dan batinnya apa? Jiwa raganya, hatinya, niatannya niatan lillahi ta'ala. Subhanallah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersih-bersih, baik fisik, kemudian hatinya, jiwanya, dan lingkungannya bersih. Allah senang benar. Kalau Allah senang, Allah yang maha kaya, Allah yang maha diraja, Allah yang punya kekuasaan, nanti Allah senang, nggak usah minta dikasih. Seorang ayah yang senang dan cinta sama anak-anaknya, anaknya nggak usah minta, yang penting berbaik-baik aja anaknya, pasti dikasih. Nah, tentunya ini sekedar mendekatkan permisalan saja. Allah yang punya segalanya cinta kepada hambanya, Masya Allah. Ini keistimewaan Masjid Kuba. Yang kedua, sholatul fi ka'umratin, sholat di dalam Masjid Kuba itu seperti ibadah umrah. Makanya kalau kita umrah dan haji, pasti kita diajak berziarah ke Masjid Kuba. Entah kena hari Sabtu, keren, sesuai dengan hari di mana Nabi melaksanakan kunjungan ke sana setiap pekan. Atau hari-hari lainnya, karena memang tidak pas kita berada di sana hari Sabtu, nggak apa-apa. Karena tadi dicontohkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah Ar-Rashid, khalifah yang mendapat otoritas khusus dari Allah, karena banyak wahyu Allah memang turun karena usulan-usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hebatnya luar biasa beliau. Seperti sholat di belakang makam Ibrahim, itu usulannya Umar bin Khattab. Saat sholat tawaf, ya Rasulullah, gimana kalau kita sholat di belakang makam Ibrahim ini? Sesaat itu pula Allah turunkan firman-Nya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah ya di belakang makam Ibrahim itu ada sebagai tempat sholat. Subhanallah. Qala alaihi salatu wasallam, man tawaddo'a fasbagal wudu'a thumma ja'a masjida Quba fa shalla fi kana lahu ujratu umratin. Siapa orang yang berwudu kemudian disempurnakan wudunya dari hotel atau dari rumah atau dari warungnya atau dari tokonya, thumma ja'a masjida Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fi, maka dia salat di dalamnya, kana lahu ujratu umratin, maka bagi dia mendapat pahala seperti ibadah umrah. Allahu Akbar. Di musim umrah itu berat banget, capek banget, lelah benar. Kita cukup datang ke Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat wajib, kita dapat pahala ibadah umrah. Nah, saat ucapan-ucapan itu terdengar, Pak, yang belum umrah dan haji berdoa, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk ziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Kalau ziarah ke Masjid Nabawi, pastinya akan ziarah ke Masjid Kuba. Subhanallah. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, ziyaratu istiqrayatun lil hijratin nabawi al mubarakah wa kifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi radhiyallahu anhum. Ziarah ke Masjid Kuba adalah merupakan kenangan-kenangan indah tentang hijrah Nabi yang penuh barakah dan perjuangan Nabi bersama para sahabatnya yang luar biasa tadi. Sekilas ternyata kayak gitu ya Nabi dan para sahabatnya menghadapi tantangan rintangan dakwah yang luar biasa. Kita mah sholat subuh nggak ada yang nyambitin, nggak ada. Nabi setiap saat berangkat ke masjid, air ludah nyampe ke mukanya. Ya Allah, kita kalau nggak sholat subuh kayak apa nanti? Begitu. Nah, jadi hijrah Nabi ini kita bisa mengenang perjalanan Nabi yang 13 tahun di Mekah. Dahsyat. Alhamdulillah ya Allah, kita aman, tentram, nyaman, bisa ibadah. Nah, kalau tidak ibadah gimana nanti? Kalau nggak sholat subuh datang ke masjid, apa nanti alasan kita di hadapan Allah? Nabi berhadapan dengan air ludah untuk berangkat ke masjid, sholat 5 waktunya. Bahkan pernah sampai ditindih dengan kotoran onta, jeroan onta yang sudah mulai membusuk.
Kita sujud, Masya Allah, karpetnya relatif bersih, relatif nyaman. Allahu Akbar. Yang berikutnya Pak, kelebihannya adalah itu ya ada dua. Tatawuruhu, maka sawaqama Rasulullah SAW fi Quba arba'ata ayamin wa sakana fi baiti Kalsum bin Hadam wa shalla fi Rasulullah SAW ma'an nas jama'atan wa jama'ahum fihi wa wajahum taujihatan syar'iyatan wa siyasiyatan wa ijtima'iyatan. Nabi tinggal di sana di kawasan Kuba sebanyak 4 hari 4 malam. Kemudian tinggal di rumah Kalsum bin Hadam. Dia sholat berjamaah bersama masyarakat. Kemudian Nabi kumpulkan mereka setelah sholat, memberikan arahan dan taujih, baik arahan yang terkait dengan masalah syariah, masalah politik, kemudian masalah kemasyarakatan. Jadi masjid itu adalah tempat memang kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang syariah. Ya. Yang kedua juga kita masjid tempat kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang politik. Ya. Jadi masjid bukan sebatas untuk sholat saja. Ya, nanti akan kita lihat. Dan tentang kemasyarakatan, Rasulullah terus bimbing mereka di Madinah, semuanya hadir dalam sholat berjamaah. Kemudian Nabi sempat sampaikan kepada mereka, rubba muballagin aw amin sami'in balighu anni walau ayatan. Siapa yang hadir tolong nanti sampaikan yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sampaikan pesan-pesan beliau. Itu selalu beliau pesankan kepada jamaah supaya nyambung antara yang hadir dan yang tidak hadir. Bisa jadi yang tidak hadir kemudian kita sampaikan, dia lebih mencerna materi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian summa taharaka ila wasatil Madinah, terus Nabi bergerak setelah 4 hari menuju tengah-tengah kota Madinah. Biba'irihi, dengan ontanya. Wan nasu yatazahamuna wa istaqbilunahu sallallahu alaihi wasallam istiqbalan haran. Ya, masyarakat menyambut Nabi, mengiringi Nabi. Bulu kuduk saya merinding. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahu Akbar. Masyarakat Madinah itu bahu-membahu menjaga Nabi, menyambut Nabi, bergerak jalan ramai-ramai. Kemana Nabi mau berjalan, mereka ikut. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kita di Madinah terasa ada sosok beliau. Masya Allah, terasa. Karena memang beliau dari mulai hijrah sampai akhir hayatnya di Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian masyarakat menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Ya, ibu-ibu dari jendela rumahnya pada ngintip. Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah, Nabi Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Insyaallah. Wa qul wahidin minhum yatlub ila nabi ayyan silapi baitihi. Semua mereka yang dampingi Nabi agar minta kepada Nabi, singgah rumah saya Nabi sebentar aja, singgah sebentar Nabi, singgah ke tempat rumah saya, singgah. Allah, Nabi kalau mampir di rumah Bapak, yang ini nanti bagaimana? Mampir sebelah sini, yang sini bagaimana? Apa kata yang sebelah sini? Nabi pilih kasih nih, saya kok nggak dimampiri? Kok saya nggak disinggahi? Artinya apa Nabi bilang, waqala ayuhan nas, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, liyasira ba'iri haitsu makan, haitsu matawaqqafa hunaka anzil. Biarkan onta saya bergerak, di mana nanti dia berhenti, di situ saya turun, saya singgah. Singgahan pertama adalah daerah nggak jauh dari Kuba, Masjid Jum'ah. Diletakkan batu pertama, kemudian dia bangun Masjid Jum'ah, tidak jauh dari Masjid Kuba. Bergerak lagi, sampailah ke tanah lapang, tempat penjemuran hasil panen korma. Lanah luas. Ditanya oleh Nabi, wah,
Tanah siapa ini? Karena ontanya berhenti di situ, langsung duduk di situ ontanya. Tanah siapa ini? Nabi bertanya kepada para jamaah, kepada ibu bapak-bapak, ini tanahnya 2 anak yatim. Tanah siapa? Anak yatim. Siapa namanya? Sahal dan Suhail. Siapa yang bertanggung jawab, yang diamanai tanah pamannya? Langsung pamannya menghadap saya, Rasulullah. Silakan tanah ini saya serahkan pada Nabi. Nanti tanah keponakan saya, Sahal dan Suhail, akan saya ganti di tempat yang lain. Karena kehormatan yang luar biasa. Semua tadi kan orang pada ingin disinggahi, tapi tiba-tiba singgah di situ. Masya Allah, kehormatan yang luar biasa. Akhirnya kata Nabi, ndak. Berapa umumnya, lumrahnya tanah di sini kisaran seperti ini berapa? Saya mau beli. Nanti uangnya bisa dibelikan sebagai pengganti tanah yang saya beli. Nah, ini catatan dan pelajaran kepada para mujahid. Ya, emang kita harus punya dana operasional. Ya, semua jamaah masjid mujahid. Ya, Nabi beli tanah itu dan uangnya dikasihkan pamannya, lalu dibelikan di tempat lain. Akhirnya disitulah dia bangun masjid yang ketiga, yang namanya sekarang Masjid Nabawi. Itu masjid yang ketiga. Nah, masjid yang pertama Masjid Quba. Allahu Akbar, kehormatan pamannya, kehormatan Sahal dan Suhail, dan itu kenangan yang sampai ini terbayang di benak kita. Allahu Akbar, dauruhu wa risalatuhu. Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Jum'ah, dan masjid-masjid yang ada di seluruh permukaan bumi adalah mengacu kepada masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya. Laqad kana hadzal masjidul jadid la'iba dauran haman wa risalatan azimatan min ar-rasail ta'limiyah wal ijtimai was siyasiyah. Masjid yang baru dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Quba, Masjid Jum'ah, dan Masjid Nabawi, mempunyai memainkan peranan yang begitu penting dan begitu banyak misi dan visi yang terkait dengan masjid, baik misi-misi pendidikan, misi kemasyarakatan, misi perpolitikan. Karena Nabi saat beliau berada di Quba, di Madinah, sudah 3 masjid dia bangun, dan Nabi masih sering berkunjung ke Masjid Quba. Itu ada sekelompok orang bangun masjid. Tadi orang-orang munafik yang disebut Masjid Dirar. Mereka minta Nabi untuk sholat di masjid itu supaya ada legalitas. Oh, Nabi aja sholat di sini, ya. Nah, ini berarti kita sudah dilegalisasi dan direstui oleh Nabi. Nah, Nabi saat itu sedang persiapan perang Tabuk. Jadi Nabi punya alasan untuk tidak hadir ke masjid itu. Kata Nabi, saya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan perang Tabuk. Nanti sepulang dari perang Tabuk saya akan mampir ke masjidmu dan saya sholat di situ. Allahu Akbar. Selesai perang Tabuk, Nabi pulang. Sampai di tengah perjalanan, ayat Allah turun yang melarang Nabi masuk ke masjid itu. Ternyata masjid itu dibiayai dan didanai oleh orang-orang yang punya niatan jahat, bahkan membunuh Nabi kita Muhammad SAW saat Nabi sujud, saat Nabi ruku, akan dipentung oleh mereka dan akan disergap oleh mereka Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini risalahnya bisa kita lihat, yang nanti semua masjid bisa mengacu kepada risalah masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya. Annahu makanun lil ibadatil mahdhah. Iya, masjid adalah tempat kita ibadah formal, sholat 5 waktu. Namun tidak selalu di masjid sholat 5 waktu. Kita bisa jadi di tengah perjalanan, di pematang, di tengah hutan, di kendaraan, di atas udara, di dalam pesawat kita bisa sholat. Jadi makanya fungsi ini, iya, kita sepakat. Selama kita berada di rumah, tidak kemana-mana, maka kita sholat berjamaahnya di masjid.
annahu makanu lit-ta'lim wa taujih. Masjid itu tempat pendidikan, penggemblengan dan pengarahan. Zaman keemasan masjid-masjid itu Masya Allah luar biasa. Di semua tiang dan pintu ada guru besar. Saat kami datang udah ujung-ujungnya ke Masjidil Haram. Tapi masih banyak guru-guru besar yang luar biasa ilmunya. Ada Syekh Karim Al-Banjari dari Kalimantan, orang Indonesia, ngajar di Babul Umrah. Ada Syekh Abdul Hamid Ambarawi, ada Ambarawa. Ada Syekh Yasin Padang dari Sumatera Barat. Ada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki yang ngajar di Babul Fatah. Ada Syekh Abdullah Al-Ahji yang ngajar fikih dari Yaman. Ada Syekh Ismail Yamani juga ngajar di masjid. Itu subhanallah semua pintu. Makanya masjid kita ini di setiap pojok ada halaqah-halaqah kecil untuk apa? Quran. Sebelum yang lain Quran, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Karena kita interaksi kita dengan Quran tidak boleh benar berhenti gitu. Kita kan banyaknya ngaji jiping, habis ngaji pulang lepas lagi tuh. Nah, makan oleh taklim itu makanya jadi Masjid Jami ya Al-Azhar, Masjid Jami Al-Fustat, Masjid Jami Al-Qairawan di Qairawan di Tunis. Masya Allah. Dan para ulama besar lahir dari masjid. Alumni masjid dahsyatnya luar biasa. Yang pernah dan sering saya ungkap adalah salah satu alumni yang dahsyat adalah Umar bin Abdul Aziz, alumni masjid. Sebenua Afrika dia adalah penguasanya. Sebenua Afrika berapa negara? Dan pada saat beliau menjadi pemimpin benua Afrika, dalam waktu 2 tahun krisis multidimensi bisa teratasi. Orang-orang tidak mau menerima harta zakat, nggak mau dikasih harta zakat. Kenapa? Strata ekonomi itu bisa ditertibkan dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz apik benar menggunakan uang dan harta negara. Saat beliau sedang rapat dengan para menterinya, kalau bahasa sekarang, cuman kadang-kadang takut disebut Umar bin Abdul Aziz dengan para menterinya, takut kena menteri, konotasinya kadang-kadang sekarang kurang bagus ya, pada reseh oknum gitu ya. Pada zamannya adalah para pendamping beliau sedang rapat, keluarganya datang. Selesai rapat, kata beliau jangan masuk, dia suruh di luar aja, suruh tunggu di luar. Selesai rapat baru suruh masuk. Ternyata keluarganya, ada apa? Ada yang penting sekali ini. Masalah apa? Masalah keluarga. Oh, keluarga. Baik. Ini lampu dimatiin, kipas angin matiin. Loh, kok dimatikan gelap? Lah, ini kipas dan lampu yang bayar bukan kita, yang bayar negara. Bayangkan, Pak. Makanya 2 tahun krisis multidimensi termasuk ekonomi itu naik. Lah, kalau kita bicara negara kita dahsyat, pertambangan saja kita tidak perlu bayar rumah sakit. Kalau aset pertambangan itu dikelola untuk rakyatnya, nggak usah. Semua rumah sakit sudah dibayar oleh negara dan sehat semua rakyatnya, makanya dia terjamin gizinya. Dan semua makanan dikontrol oleh negara. Lewat apa? Lewat pertambangan. Mana Departemen Kesehatan? Itu yang tukang jualan sembarangan kasih tempat. Begitu keren kan? Ya, subhanallah. Nah, masjid itu tempat penggemblengan dan pendidikan dan arahan-arahan yang sangat luar biasa. Dan kita punya aset masjid, Masya Allah, satu kampung bisa ada kampung hutan. Ini kampung hutan Pondok Terong nih. Kampung hutan itu ada Masjid Al-Barkah, ada Masjid Baitur Rahim, ada Masjid Baitur Rahman, ada Masjid Al-Ihsan yang baru ini. Ini kan dinempel kampung hutan kampung Pondok Terong ini tanah ini. Kalau itu diberdayakan dahsyat. Setiap pojok, setiap hari ada kajian. Emang ilmu apa namanya? Ilmu agama bicara masalah fikih doang lah. Ilmu agama itu ilmu yang sangat komprehensif. Coba buka kitab fikih. Pertama bab toharo tentang sholat, iya. Tapi di kitab fikih tidak hanya bab toharo, ada babul muamalah, ada babul uhud, kitabul hudud tentang hukum dan politik, ada di kitab fikih, dibahas panjang lebar. Cuman kita ngajinya pindah-pindah.
Belum selesai kitabnya udah pindah lagi. Ya sampai sini bab toharoh, sunat toharoh, nanti kagak selesai tuh udah lagi. Harusnya kan tuntas dulu baru pindah. Nah itulah dulu kayak Syekh Karim Alban. Jadi pokoknya ngajar hadis aja, nggak ngajar yang lain-lain. Nah santrinya, muridnya udah selesai hadis baru pindah ke Nahwu Shoroh, pindah ke Balaghah, pindah ke Mantik, pindah ke Al-Bayan. Makanya masjid kita ini alhamdulillah sudah punya perluasan tanah, dan kita sama-sama ayo sehingga nanti anak cucu kita ke depan bisa belajar agama dengan mudah dan terus berinfak dan bersedekah. Jangan takut dan akan berkurang kita punya harta. Dan nanti yang paling menyesal orang saat sakratil maut apa? Laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqu aku minas salihin. Itu nanti kalau udah sakratul maut, napas tersengal-sengal, yang paling dia sesali adalah apa? Tentang sedekah, tentang harta yang dia pegang yang tidak diinfakkan. Ya Allah, coba tangguhkan saya sesaat saja, saya mau bersedekah dulu. Itu saja nanti. Makanya yang kita sedekahkan milik kita, yang kita simpan bukan milik kita. Berapa yang kita infak dan sedekahkan, itu yang punya kita. Kalau yang kita simpan di bank bukan punya kita, sampai napas terakhir keluar, itu jadi kadang-kadang rebutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau yang sudah jelas tanah wakaf yang masih perlu 800-an lagi kayaknya, 800 jutaan lagi kan, kira sekitar itu. Yuk 800 juta lagi, kalau rame-rame ya 1000 orang kan 1 juta udah selesai kan. Kalau 1000 orang jamaah 1 juta per orang selesai dah ya. Ta'lim, taujih, masjid itu tidak boleh sepi dari kegiatan ta'lim. Nah 7 hari ada pojok-pojok yang memang, nah kan nanti perlu dana operasional. Guru-guru itu bukan malaikat, mereka punya istri dan punya anak. Habis ngajar kata istrinya, mana pak, apaan? Iya istrinya pun lagi paham lah, istrinya mau belanja, suaminya habis ngajar di masjid, bahkan bapak masjid yang ngajar. Nah itu dana operasional, salah satunya adalah untuk kepentingan bersama. Anau mahalun litasyawur bainal muslimin, masjid itu tempat kita bermusyawarah. Anau maudun litanasuhim bima bainam, masjid itu tempat kita saling memberikan nasihat dan pesan. Kemudian nau maqarrul qada syar'i wal ijtimai, masjid juga tempat memutuskan berbagai macam masalah hukum. Kalau masalah hukum diputuskan di masjid Pak, itu memang sangat berbeda. Tapi kalau di tempat-tempat yang di pojok-pojok sana, itu pada lobby-lobby. Kalau di sini malu kita sama mimbar, masa kita mau lobby yang nggak benar? Tadi habis takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar pengawasannya, diawasi kita sama mimbar masjid. Ya, nggak mungkin kita mau macam-macam dalam masjid. Sebandal-bandalnya amat di masjid, orang tidur aja paling sholat subuhnya masbuk gitu loh. Tapi kalau sholatnya di rumah, kalau di rumah atau di tempat yang nggak jelas, ya bisa ketinggalan benar sholatnya. Nah kalau dulu anak-anak kecil usia SD SMP nggak ada yang tidur di rumah lah, bapak anaknya 5 disiapkan 5 kamar, dikasih wifi masing-masing, ya udah betah di kamar nggak keluar-keluar. Musibah itu, ribet itu, bencana itu ya. Zaman kita dulu rumah kita masjid dan langgar, dibuatnya masjid itu dan musola itu ya tempat yang disenangi anak-anak ya. Bagaimana? Makanya alhamdulillah sekali lagi bapak-bapak, teman-teman, jangan takut, mari kita keluarkan sedekah untuk bukan nanti pembebasan tanah terus bangunannya nyambung. Terus yang berikutnya anahu markazun lil qiyadatil askariyah, setiap pembekalan tentara-tentara itu di masjid. Bahkan di Madinah itu ada namanya raudhah, baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan tempat aku berkhutbah itu namanya raudhah. Itu tentara dikumpulkan di situ, diarahkan, diberikan pengarahan. Nanti tentara itu dipesan 5 pesan. Tidak boleh membunuh ibu-ibu dan anak kecil, tidak boleh membakar
perkebunan, tidak boleh membakar perkampungan, tidak boleh mengganggu orang yang sedang ada ibadah, dan seterusnya. Lah sekarang lagi tidur nyenyak dibombardir dengan peluru. Itu mana bicara hak asasi manusia? Keren. Nabi itu arahkan mereka tidak boleh membunuh ibu-ibu dan anak kecil. Anak sekarang pada patah kepalanya, pada pecah kepalanya, sedang tidur, masya Allah, berlumuran darah anak kecil. Perangnya di mana? Di kawasan Uhud. Madinah kotanya jauh dari kota Madinah ke Uhud 25 kilo. Anak kecil asik bermain. Lah sekarang anak-anak masya Allah yang katanya keren, bahasanya membela hak asasi manusia segala macam, justru kita itu menghitung kalaupun terjadi perang jangan sampai mengganggu stabilitas anak-anak, karena anak-anak adalah yang menggantikan kita ke depan. Yang terus berikutnya, anahu mahalul uhud wal bai'at al-juyush al-mujahidin. Masjid adalah tempat mengadakan perjanjian dengan para pejuang lapangan dakwah. Ya, kemudian yang berikutnya, masjid tempat menyambut dan menghormati para delegasi yang datang kepada Nabi untuk masuk Islam. Makanya masjid sampai zaman Wali Songo 9 ustadz, Wali Songo 9 ustadz Pak, punya masjid. Itu ada terasnya. Terasnya itu dibangun bukan untuk masjid. Ingat, teras itu kalau kita boleh sholat kita di teras, kalau di dalam penuh. Ya, teras itu nanti untuk mereka yang belum masuk Islam datang ke masjid tetap datang. Cuma di teras-teras yang dinyatakan pembangunannya bukan bagian masjid. Nah, dia nanti, oh Bapak silakan sini. Ini tempat kita siapkan di masjid. Begitu. Nah, kalau udah masuk Islam baru masuk sini areanya. Ya, lama-lama oh iya saya masuk Islam jadi bisa masuk ke dalam, kan begitu. Ya. Yang berikutnya adalah kita lihat sosok Masjid Kubanya. Ini saya minta poin pen, ada poin pen. Saya lupa tadi dari awal nggak minta poin pen. Ternyata nggak ada. Ya. Itu yang ada kubah-kubah kecil yang posisinya di belakang, yang di depan kubah-kubah besar. Ada 1, 2, 3 berjejer kubah besar itu. Ya, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Itu arah kiblatnya menghadap ke selatan. Nah, itu di belakang sana yang kecil-kecil kubah itu adalah tempat musolanya ibu-ibu. Dia punya 4 menara. Sekarang itu kan di sebelah sayap kiri, kalau kanan kan sebelah sayap kiri ada tanah kosong tuh ya, yang dipagar. Itu adalah pemakaman. Tapi sekarang sudah dipindahkan semua itu. Ya, sekarang jadi lapangan parkir. Itu toko-toko di samping pemakaman berjejer. Itu juga sudah dibongkar total karena kemarin saya bulan September ke sana. Itu nggak ada lagi toko-toko, semua jadi parkir yang sangat luas. Nah, di belakang sana itu berjejer bus dan itu nyambung parkirnya sampai ke belakang beberapa kebun kurma dibongkar. Kemudian sebelah sayap kanan itu juga sudah dibongkar jadi halaman parkir. Sampai kebun kurma yang kelihatan itu juga sudah dibongkar jadi halaman parkir. Luar biasa. Nah, sebelah kiri itu ada 2 bangunan. Itulah kamar-kamar kecil dan tempat berwudu bapak-bapak di sayap kirinya, ya. Nah, sebelah depan pengimaman itu kan ada bangunan ya, itu pun udah ada dibongkar pula. Itu dulunya museum, sekarang sudah nggak ada, dipindah ke museumnya karena kalau udah hari Sabtu terutama bus itu masya Allah kalau terlambat datangnya nggak bisa parkir, nggak bisa masuk, ya. Makanya kita kalau ke sana, kalau dibilang jam 6:30 berangkat ke Masjid Kuba, jangan terlambat. Kalau terlambat nanti nggak bisa jalan, nggak bisa masuk dalam masjid, jauh jalan kakinya. Nah, parkirnya jauh. Nah, untuk dapat parkir yang garis-garis depan itu berangkatnya harus paling lambat 6:30 menuju Masjid Kuba. Nah, disitulah bapak-bapak, ini Masjid Kuba yang telah direnovasi, dimodifikasi oleh para raja dari mulai setelah zaman Rasulullah dan para sahabatnya sampai dengan sekarang ketika Raja Abdullah
menjadi raja sebelum Raja Salman, itu memang beliau besar-besaran membebaskan tanah yang ada sekitar masjid-masjid besar. Dan Masjidil Haram itu pembebasannya luar biasa. Tinggal pembangunannya raja-raja berikutnya, ya, pemberesannya. Nah ini juga kalau Masjid Kuba itu pembebasannya juga dahsyat sekali. Nah itu Raja Abdullah. Nah diserahkan kepada raja berikutnya untuk penataan dan penertiban serta pembangunan-pembangunan yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu yang terkait dengan Masjid Kuba, yang mudah-mudahan semuanya dapat berziarah ke sana. Dan tentunya kalau ziarah ke sana pasti ziarah ke Masjid Nabawi, pasti juga ziarah ke Masjidil Haram. La tusyaddur rihal illa li salasati masajidah. Kita tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan secara kuat, ya, secara tegas untuk berkunjung kecuali kepada 3 masjid. Pertama Masjid Al-Haram, yang kedua Masjid Nabawi, tentunya di dalamnya ada Masjid Kuba sekitarnya, kemudian Masjid Al-Aqsa di Palestina. Subhanallah, sampai di sini Bapak Ibu saya cukupkan, udah jam 6 kurang 5 menit. Ini udah banyak benar, kebanyakan nih. Biasanya jam 6 kurang seberapa sudah ditutup, ini udah lewat 10 menit. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau yang mau dikritisi kalau saya salah, senang banget. Karena jangan sampai kesalahan saya larut dibawa pulang. Nah, itu saja. Terima kasih Bapak. Perjanjian tentunya harus ditepati. Ya, aufu bil uqud, tepati janji-janji atau transaksi yang Anda sudah buat. Dan itu berat kalau sempat menyalahi janji dan transaksi yang sudah disepakati. Kemudian kalaupun mau dirubah, harus kedua belah pihak duduk bersama. Ya. Ini mohon maaf karena situasi dan kondisi yang berbeda, harga-harga semuanya serba naik, maka dengan terpaksa dan berat biaya perjalanan haji dinaikkan. Nah, itu menjadi masalahnya, bisa nggak mengumpulkan calon jamaah yang sekian banyak mau berangkat? Dia rela nggak? Nah kalau ini bisa, ya ada kesepakatan, ya halal hukumnya. Tapi kalau nanti tidak bisa dan tidak hadir, atau nggak bisa mereka sepakat, nggak bisa juga, karena memang sesuai perjanjian awal. Walaupun dengan perkembangan yang ada nih naik dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya kan uang mereka sudah lama tuh ada di tangan mereka, itu sudah lama. Jadi kalau dihitung-hitung malah sebenarnya lebih dari 69 juta kalau dihitung-hitung. Jadi sebenarnya mereka, nah itu yang dia minta kenaikan, apa kepada kita, apa kepada pemerintah, kita tidak tahu. Kalau kepada kita, ya uang kita udah lebih dari 69 juta kalau hitung-hitungan ya. Kenapa ya? Karena sudah sekian tahun dan itu tidak ngendap, diberdayakan uang itu. Nah, makanya kata-kata subsidi itu tidak layak disampaikan kepada jamaah haji, karena bukan subsidi, bukan bantuan, uang mereka kok, uang mereka. Makanya ada beberapa ustadz mengusulkan ganti redaksinya, jangan subsidi, karena bukan uang Anda. Kalau uang APBN negara memang bahasanya subsidi, tapi kalau uang mereka yang dikelola berarti ada keuntungan yang perlu dibagi buat mereka, yaitu barangkali. Dan sekali lagi tadi tahapannya kesepakatan dibuat ulang. Kalau mereka setuju, bismillah, halalan thayyiban. Kalau belum ada kesepakatan, jangan diambil dulu kebijakan itu, karena kalau nanti diambil bisa jadi kalaupun nggak haram ada syubhat. Kalau syubhat itu bisa jadi waqa'a fil haram. Kalau dia yang syubhat didekat-dekati bisa kepleset ke yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab, Bapak. Ya, itu saja barangkali yang saya sampaikan, mohon maaf. Baik, sama-sama kita tutup pengajian kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah,
Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.